Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Rohman atas kenalannya. Mungkin sebelumnya kenalan dulu lah ya. Siap. Saya Bambang Jati, bisa dipanggil Bambang. Saya dari Sirplo, tadi seperti disampaikan sama Pak Rohman. Kemudian Sirplo itu sebenarnya e-commerce enabler. Jadi nanti kita akan lebih jelasnya lagi di dalam present. Dan ini agak unik. Nanti kita coba sampaikan. Oke. Oke, sebelum ini ya, udah terlihat. Oke, teman-teman, saya manggilnya teman-teman aja ya. Jadi biar terlihat lebih akrab, mungkin terbiasa di e-commerce lebih banyak ke mengenal sebagai teman ya, sebagai rekan. Oke, mungkin yang pertama kita ngomongin soal e-commerce enabler, e-commerce dulu, e-commerce boom ya. Nanti di situ akan ada presentnya. Jadi apa sih e-commerce boom? E-commerce boom ini adalah suatu kondisi di mana yang kita ngomongin di 2019 itu ada 135 juta orang Indonesia yang menggunakan internet. Jadi sementara satu orang itu kira-kira 8,5 jam online per hari. Kemudian ternyata di Indonesia juga konsumabelnya itu secara orangnya itu konsumtif ya, mempunyai kebiasaan untuk konsumtif. Jadi dia dengan rata-rata sekitar 86% lah dari setiap pengguna internet itu pernah purchase products atau service lewat internet. Jadi ini yang jadinya kalau kita ngomongin proses buat boomnya ini, hal-hal ini yang jadi katalis, jadi mempercepat kita sebagai e-commerce itu untuk menyambut pasar baru. Apalagi dari kita lihat secara forecasting, ternyata dari 2019 sampai 2025 itu akan ada 4 kali lipat, growing-nya 4 kali lipat. Dan ternyata COVID-19 itu justru malah accelerate even faster ya. Jadi yang awalnya kita 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kita akan lebih cepat justru malah karena COVID-19, di mana konsumen kita akan lebih banyak dan kita juga support untuk produk-produk yang diminta sama dibutuhkan sama si masyarakat ketika COVID. Terutama kayak kemarin tuh kita susah banget nih dapat masker. Dapat masker dari mana? Paling enak ya kita lihat dulu di internet. Kenapa? Karena kalau kita keluar, kita khawatir nih, kita butuh masker, nggak ada masker di rumah, kita keluar dari rumah tanpa masker. Atau antiseptik, atau hand sanitizer. Itu kalau misalkan kita mau keluar-keluar, biasanya kalau sekarang kita kebiasaannya adalah setiap orang itu menggunakan masker keluar, setiap orang itu bawa hand sanitizer. Jadi kalau makan, kalau menyentuh barang-barang atau pintu misalnya, itu akan selalu cuci tangan. Dan ini kita bantu dengan cara jual online, kita bantu dengan cara berikan kesempatan dari masyarakat untuk jualan online maupun untuk membeli secara online. Oke, next. Nah, seberapa besar sih e-commerce opportunity-nya? Ini kita bicarakan untuk during COVID-19 ya. Jadi, before COVID-19, projected growth Indonesian e-commerce market size itu 54%. Sementara after COVID-19 itu justru malah naik jadi 91%, hampir 2 kali lipat. Kemudian, secara e-commerce usernya, dari awalnya tadi kita 86%-an dari total 130 juta orang, kita ada 12 juta untuk pengguna baru. Dan 40%-nya itu diforecastkan, diproyeksikan akan tetap menggunakan e-commerce meskipun setelah pandemi. Nah, setelah kita lihat e-commerce nih, seberapa besar pasar e-commerce, kita coba masuk ke apa itu e-commerce enabler ya. Oke, lanjut. Ini yang tadi sebelumnya, yang tadi dibilang e-commerce-nya, yang paling banyak saat ini adalah di Tokopedia. Itu ada 135 juta kali kunjungan per bulan. 135 juta kali.
Shopee ini 127 juta kali. Jadi mungkin teman-teman mungkin dari istri, anak mungkin yang tiba-tiba nggak keluar-keluar, tiba-tiba ada paket, nggak keluar-keluar, tiba-tiba ada pengurangan saldo. Nah, ini kemungkinan besar akan banyak yang di Tokopedia atau Shopee. Soalnya ini 135 juta kali kunjungan per bulan. Dan apa sih berhubungannya sama sama kalau kita ngomongin sosial media? Ternyata setiap toko online itu kan ada obrolan, ada kunjungan, ada link untuk jualan, itu dia dihubungkan juga dengan Twitter, Instagram, dan Facebook. Dan ternyata ini juga pengaruhnya adalah ketika kita sekarang di masa pandemi dan di rumah seringnya buka HP, buka laptop, lihat Twitter, lihat Instagram, lihat Facebook, itu juga akan pengaruh ke kunjungan di toko online-nya. Dan kalau kita lihat jumlah karyawannya di Tokopedia, Shopee itu sudah 15.000 untuk karyawannya. Jadi selain kita tadi Pak Sugeng menyebutkan ini di masa pandemi ada penurunan, misalkan ada layoff dan sebagainya. Di sisi lain kita di e-commerce kita bantuin nih dari yang awalnya mungkin belum bisa ada kerjaan pas di awal pandemi, kami memberikan peluang pekerjaan juga ternyata. Oke, next. Nah, kita masuk ke e-commerce enabler. Jadi biar kenal ya, nanti akan banyak berhubungan sama e-commerce enabler. Apa sih e-commerce enabler? Paling gampang adalah kita bantuin perusahaan atau perorangan buat jualan online. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di marketplace, nggak kelihatan. Lihat di toko-toko online, nggak kelihatan. Lihat di berita-berita untuk teman-teman mau jualan, nggak kelihatan. Tapi e-commerce enabler ini berada di antara penjual dengan marketplace dan pembeli. Karena kita provide end-to-end solution. Oke, next. Ini salah satu contohnya ya, e-commerce, e-commerce, dan sebagainya. Next. Oke, ini biar nanti ada gambaran nih. Teman-teman sering buka Tokopedia, mungkin Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Ini e-commerce enabler di mana sih? Di brands dan Tokopedia-nya dan Shopee-nya. Kalau teman-teman misalkan pernah beli Unilever official store misalnya, itu sebenarnya yang ngeproses itu bukan dari Unilever-nya, tapi dari e-commerce enabler-nya. Kalau pernah beli Levi's, mungkin teman-teman di alat berat tambang kan sering pakai jeans ya. Mungkin jeansnya mungkin ada yang pakai Levi's. Nah, Levi's itu dia nggak jual langsung sebenarnya. Levi's itu menggunakan e-commerce enabler untuk dia jualan online. Jadi dari prinsip kalau kita nyebutnya itu Levi's-nya ke Tokopedia-nya itu lewat e-commerce enabler. Nggak cuma soal jualan fisiknya, tapi juga secara teknologinya. Ini nanti akan kita sebutkan di depannya. Next. Nah, ini kita mau bahas dulu. Bagaimana sih startup itu berkembang? Bagaimana sih startup bisa membuat pertumbuhan yang sangat cepat? Tadi Pak Sugeng juga menyebutkan, ini kalau misalkan kita mau berkembang, kita harus cepat. Di masa-masa yang justru malah masa-masa pandemi ini dari tahun 2020 dan sebagainya. Yang pertama, sebenarnya kalau kita lihat nih ini dari Circle sendiri ya, misalkan Circle itu baru berdiri di 2013 dengan dapat seed funding-nya, dapat pendanaannya mulai di tahun 2014. Kemudian kita ekspansi. Di 2015 ada ekspansi ke Surabaya, Jogja, Bandung. Kemudian ini baru mulai di 2015 kita ada e-commerce, Circle Commerce. Jadi kita udah dapat nih rekanan bisnis brand waktu itu kalau nggak salah brandnya cukup besar juga, Puma atau apa ya lupa. Terus dapat funding lagi. Apa sih perbedaannya mungkin e-commerce startup dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang sejenis tapi non startup? Karena
ketika kita membutuhkan sesuatu, kita membutuhkan, nih kayaknya kita butuh bidang di bidang teknologi deh. Nih kayaknya kita secara secara jualan udah bagus, tapi teknologi kita belum. Kita butuh sistem yang bisa mengintegrasikan dari awalnya si barang itu dibeli sama customer di marketplace, masuk ke sistem kita untuk stok secara sistem, kemudian masuk ke tim lapangannya untuk picking, packing, kemudian masuk kembali ke kurir, itu kita butuh integrasi. Kalau tadi dibilangnya, takutnya integrasi itu sistemnya secara datanya ada, secara prosesnya nggak ada. Nah, ini yang kita mau minimalisir. Jadi ketika ada sistem, itu juga akan push untuk orangnya juga akan sesuai dengan sistemnya. Bukan kita merobotisasi, enggak. Tapi kita memberikan acuan atau panduan ketika ada proses order dari marketplace, kemudian ke WMS, kemudian ke kurir, itu ada integrasi, ada sambungan. Makanya di tahun 2020 kita merger dengan iCube. iCube ini adalah perusahaan teknologi yang dia ahli di bidang namanya omnichannel. Apa sih omnichannel? Nanti kita akan bahas di depan, tapi kalau untuk gambaran, omnichannel itu adalah mengintegrasikan atau memberikan layanan kepada customer yang seakan-akan dia udah, aku masuk ke satu pintu, tapi semuanya ada. Saya masuk ke satu web, itu ada semuanya, butuh semuanya ada. Kemudian di 2021 baru tahun lalu kita akuisisi Orami. Apa sih Orami? Orami itu untuk jualan online. Sebenarnya dia ada platform untuk jualan online untuk ibu dan anak. Dan di 2022 ini kita ada akuisisi untuk namanya Warung Pintar. Oke, next. Nah, yang tadi saya bilang, ketika kita ngomongin data, kita ngomongin sistem, kita juga ngomongin integrasinya. Dari awalnya, mungkin kalau maintenance ya, maintenance itu kan mungkin dimulai dari pemeriksaan, mungkin P2H, atau dia pengecekan, kemudian dari pengecekan itu dapat tuh, pengecekan pas B2H kita dapat ternyata ada masalah di kebocoran oli misalnya. Terus sampai mana kebocoran olinya? Kita harus laporkan. Laporkannya lewat apa? Mungkin ada di sebagian dari kita yang masih menggunakan kertas untuk laporan. Mungkin ada sebagian dari kita yang udah menggunakan sistem untuk laporan. Mungkin sebagian dari kita menggunakan WhatsApp atau integrated system. Habis dari dapat nih si perusakannya kemana nih? Ternyata nih harus diganti. Jadi harus ke tim gudang dong. Kalau dia manual yang tadi mungkin disampaikan sama Pak Jukun juga, kalau manuali ada kemungkinannya itu salah, ada kemungkinannya itu terlambat dan sebagainya. Kalau dia terintegrasi, dia langsung dapat tuh, ternyata di sistem gudang kita barang yang saya butuhkan itu ada. Anggaplah gudang itu adalah marketplace-nya atau pasarnya. Kita pembelinya, orang maintenance. Ternyata pas kita mau buka marketplace-nya, si gudangnya itu, ternyata ada barangnya. Ada barangnya, kita bayar. Bayar dalam hal apa? Bayarnya dalam hal minta approval dari atasan untuk penggantian produk dan untuk meminta atau kita minta buat pengadaan si barang itu yang ada di gudang, tinggal kita ambil. Sama dengan yang di marketplace. Marketplace juga sama. Jadi ketika ada order yang masuk, kita juga harus approval. Approvalnya dalam cara apa? Dengan cara bayar. Approvalnya dalam cara apa? Dengan cara ngecek di stoknya ada tidak. Itu juga terjadi. Setahu saya di beberapa perusahaan tambang dan alat berat itu sudah terjadi tuh. Jadi ketika udah ada pemeriksaan, kita tahu butuhnya apa aja, kita udah dapat stoknya di gudang, kemudian kita bisa proses untuk approval secara online, dan kita udah dapat nih, jadi tinggal ambil aja. Oke, next. Ini
challenge-nya. Tadi kalau di challenge-nya dari Pak Sugeng udah banyak banget ya. Ini challenge-nya nih. Jadi ketika kita tadi dengan banyaknya marketplace, kalau kita sekarang misalkan ada 100 brand dengan lebih dari 500 marketplace. Yang pertama apa sih dibutuhkan? Yang pertama establish new skill set. Kenapa? Karena setiap kali ada perubahan sistem, setiap kali ada perubahan proses, setiap kali kita membuat improvement, kita harus establish new skill set lagi. Misalkan, oh ini ada marketplace baru nih dengan cara yang berbeda. Yang awalnya kita, kalau sekarang ada namanya Astro kayaknya. Jadi dia itu ketika kita beli, dia cuma butuh 15 menit sampai ke pembelinya. Yang awalnya kita butuh 3 hari, kita butuh 4 hari, kita butuh 5 hari, seminggu. Ini cuma butuh 15 menit. Oh harus ada skill set baru nih. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, maintain stock to avoid sales loss or stock out. Ini sama dengan yang tadi. Ketika kita ngomonginnya jualan, kita ngomonginnya Kita ngomonginnya untuk di sisi maintenance misalnya. Di maintenance itu kalau kita butuh dan itu udah breakdown, terus barangnya inden, nggak ada di gudang, padahal itu secara historical dibutuhkan terus, paling cepat apa ya? Misalkan host misalnya. Ini isu jadinya. Berapa lama kita butuh downtime untuk si unit itu? Berapa lama kita butuh waktu buat nunggu stok untuk barangnya atau spare part tadi ada? Makanya maintain stok ini adalah salah satu yang harus dilakukan karena dia fast moving. Kemudian perform repetitive work on each channel. Ini sama dengan yang ada di lapangan, di teman-teman untuk mekanik misalnya. Ada pekerjaan-pekerjaan repetitif yang seharusnya kita bisa bantuin nih. Yang tadi misalkan, ini harusnya kalau pengecekan harusnya bisa dong dibantu untuk teknologinya. Ini kalau misalkan kita ngomonginnya pengecekan di sistem, sebenarnya ada dong untuk pengecekan di sistemnya. Integrasi bisa nggak? Bisa dong harusnya. Ini bisa real time nggak? Oh bisa harusnya. Kalau dia real time cuma data, ini siapa yang ngerjain, harus kemana, butuh berapa partnya, harus ke approval siapa dan sebagainya, agak susah. Tapi ketika dia integrasi, ketika ada integrasi di sistem, misalnya di detail maintenance-nya, dari awalnya dia pemeriksaan harian, misalkan nyampe ke selesai prosesnya, ini akan jadi hal yang buat kita, oh iya, ini ada pending. Pendingnya di bagian A. Di bagian A ini harusnya yang ngerjain adalah si inspektor. Inspektor ini siapa? Oh, inspektornya si A. Kemudian ada pending nih. Di bagian apa? Karena spare part-nya nggak ada. Spare part itu bagian siapa? Bagiannya tim gudang. Tim gudangnya siapa? B. Ini ada pending. Pendingnya apa? Spare part udah ada, kerusakannya udah diketahui, spare part udah ada, tapi belum diproses. Ini siapa yang pending? Oh, orang tim lapangan. Tim lapangannya siapa yang jadi PIC-nya? Si C. Oh, C ini harus di-push. Ini repetitive work yang sebenarnya secara prosesnya udah jelas, tapi terkadang kita ada delay di prosesnya karena kita nggak tahu di mana bottleneck-nya. Kita nggak tahu di mana dia delay-nya. Kita nggak tahu siapa yang harus ngerjain. Mungkin rebutan bisa jadi. Saya mau ngerjain yang ini aja, kamu yang ngerjain yang itu. Sementara itu harusnya udah ada repetitive work, itu harusnya udah ada PIC-PIC-nya. Kemudian the push consistent yet adaptive marketing. Ini kita ngomongin adaptif, kita juga ngomongin ketika kita ngomongin di kalau saya banyak ke maintenance lah ya, adaptif. Jadi ini kalau kita ngomongin marketing ya, kita juga ngomongin kalau misalkan ada di marketplace itu adalah ketika ada perbedaan dengan kondisi di lapangan, kita juga harus melakukan kondisi yang berbeda juga. Kalau misalkan dia ada perbedaan di lapangan ketika maintenance, kita juga ada perubahan. Misalnya, oh ini nggak bisa kalau misalkan kita kerjakan yang awalnya tuh harus download di unit pas hujan-hujan. Padahal kalau datanya
nggak didapat, itu bisa jadi akan unscheduled. Ini harus ada adaptifnya. Kemudian next. Oke, ini yang next. Ini apa yang kita tadi sebutkan, apa sih perbedaan antara si startup dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis tapi non-teknologi? Ada 3 hal yang harus diikutin. Yang pertama tuh fast. Kita butuh cepat. Kalau kita butuh apa? Teman-teman butuh di perusahaannya butuh di bidang teknologi. Milih mana? Milih mengembangkan dari awal atau milih akuisisi perusahaan teknologi yang mungkin belum segede perusahaan kita dengan kapabilitas yang sudah terbukti, atau mau bikin baru dari awal dengan orang-orang yang awalnya adalah orang-orang misalkan tambang, benar-benar tambang, atau orang-orang maintenance alat berat misalnya, harus shifting pekerjaannya jadi awalnya tim lapangan jadi tim teknologi. Kalau digabung no problem, tapi kalau full itu adalah tim yang awalnya pekerjaannya adalah daily activity terus tiba-tiba disuruh mengerjakan yang teknologi, itu kita butuh waktu. Dan kalau di e-commerce, di startup, kita nggak mau nungguin, keburu marketnya hilang, keburu perusahaan lain udah duluan, makanya kita butuh cepat, kita akuisisi. Tadi si Irko mengakuisisi iCube sebagai perusahaan teknologi karena kita butuh teknologinya. Kita akuisisi Orami karena kita butuh marketplace-nya dia, kita butuh Kita butuh pasarnya dia. Kemudian White, gede. Bayangin kalau kita marketplace cuma ada di Jakarta. Yang kalau di Jakarta di sebelah-sebelah doang, buat apa kita beli di marketplace? Kita bisa beli langsung. Kita harus luas. Luas dalam artian luas jangkauannya, sama luas dalam artian luas apa yang diperlukan. Kita ini pasar, kalau cuman jual nasi tok, nggak pakai lauk, nggak pakai airnya, dia akan nyari air di tempat lain, atau dia akan nyari yang ada airnya. Dia akan nyari warung-warung yang dia menyediakan semua. Kemudian isi, gampang. Kita pengen gampang nih. Gampang dalam prosesnya, gampang dalam kita untuk monitoring. Nah, ini butuh apa nih? Butuh integrated. Integrated. Karena tadi kita punya banyak channel, kita punya banyak teknologi, dan itu kita nggak bisa kalau cuman per bagian. Itu bentuknya sistem. Ketika ada satu bagian yang itu tidak berjalan dengan baik, kita manualkan di satu sisi, kita manualkan di sisi yang lain, itu akan ada perbedaan proses. Nggak bisa, kita harus integrated. Jadi ketika integrated, yang ketiga adalah data. Datanya dapat. Kenapa? Ketika integrated, kita udah dapat nih. Kita ada proses dari A ke B, ke C, ke D, ke E. Bagian mana yang menyebabkan itu ada bottleneck? Bagian mana yang menyebabkan adanya proses yang terdelay? Sama dengan proses maintenance tadi. Dari awalnya ada inspeksi, ada reporting dan ordering spare part, dari ordering spare part ke eksekusi, di bagian mana yang kita delay, di bagian mana yang kita bottleneck, di bagian mana yang di-improve. Makanya di sini ada dari data, balik lagi ke improvement dengan 3 catatan tadi. Oke, next. Kemudian yang tadi saya bilang, ini integrate-nya ada omnichannel, jadi semuanya itu harus terintegrasi. Mohon maaf, Mas Bambang, waktunya kurang 2 menit ya. Oh, iya Pak, siapa? Siap. Oke, kemudian big data. Apa sih big data? Big data itu data yang banyak, yang gede varietasnya, kemudian datang atau bisa terus ada, kemudian volumenya akan terus bertambah. Seperti data customer di e-commerce akan terus ada, maintenance di tambang, di alat berat akan terus ada, dan itu akan jadi data kita untuk improvement. Oke, next. Makanya kita nggak cuma ngomongin software-nya, kita ngomongin service-nya, kita juga ngomongin partnernya. Nggak cuma ngomongin proses di lapangannya untuk maintenance, kita juga harus tahu, kita harus punya, kita mau kemana nih kalau mau belinya, kita harus kemana nih kalau misalkan kita butuh approval-nya,
Ke tim finance kah? Ke tim logistik kah? Next. Nah, kalau di omnichannel itu, kalau misalkan kita buat gambaran, kalau di awalnya itu ada sales channel itu alias marketplace-nya, ada Shopee, Lazada dan sebagainya, itu kita hubungkan omnichannel hub namanya Swift. Swift itu Magento, dia semua marketplace jadi satu, masuk semua ke situ. Stok kita jadi satu, masuk semua ke situ. Kemudian setelah itu baru ke tim lapangannya tuh, fulfillment dan inventory. Setelah di fulfillment dan inventory, diproses sama tim gudang, delivery, dibalikin lagi ke si customer yang tadi. Dari tim maintenance masuk ke sistem kita yang jadi satu, kemudian kasih ke gudang kita butuhnya paper A, dikasih ke logistik, dibalikin lagi, dikirim lagi ke tim lapangannya. Jadi ketika ada isu, ada sesuatu yang kita butuh cepat, itu bisa terproses dengan integrasi yang tadi. Itu dari saya kira udah cukup. Thank you Pak Rohman. Ya, luar biasa. Aplaus untuk Pak Bambang Wahyujati ya. Jadi saya melihat ini pemikiran yang jenius ya, kemudian juga brilian gitu ya. Terima kasih ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya yakin teman-teman terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang untuk bagaimana membuat proses itu more efisien ya, kemudian juga more fast gitu ya, kemudian more easy untuk dapatkan efisiensi yang optimum. Terima kasih Pak Bambang. Baik, selanjutnya kami akan hadirkan lagi untuk panelis atau pembicara